Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu dengan bisnis kedai Bayam Popeye. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama yaitu Dirgantara Bayu Aji, NIM A7101700087. Yang kedua ada Syahdan Arsayuda Nusabelani, NIM A7101700027. Yang ketiga ada David Albananda, NIM A7101700081. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Reka Alfa Dwi Putri, NIM A7101700087. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Berbicara mengenai sayuran, terutama bayam, tumbuh amat melimpah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tanaman ini mudah sekali untuk tumbuhnya karena dipengaruhi oleh kondisi iklim dari negara ini. Kandungannya terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Kandungan gizi bayam yang kaya akan nutrisi juga dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melancarkan peredaran darah, serta dapat mencegah kanker usus, diabetes, dan gagal ginjal. Untuk itu, kedai Bayam Popeye tertarik untuk mengembangkan sayur bayam menjadi keripik bayam yang dicampur dengan bumbu-bumbu tetapi tidak menghilangkan rasa khas dari bayam, sehingga rasanya akan membuat orang tertarik untuk mencoba mengonsumsinya. Dengan teknik pemasaran yang menggunakan media online, diharapkan agar daya jangkau iklan ini dapat lebih maksimal. Yang kedua ada analisis industri dalam bisnis model Canvas. Partnership mitra-mitra yang terlibat dalam bisnis yaitu petani bayam, pemilik toko oleh-oleh terdekat. Lalu bagaimana menciptakan value proposition perusahaan? Yang pertama membeli hasil panen bayam dari petani, yang kedua mengolah bayam menjadi produk olahan. Yang selanjutnya blog ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Keripik bayam sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar bayam. Lalu customer relationship-nya, jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk, diskon dan promo ke toko oleh-oleh, program giveaway. Lalu customer segment, bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kami. Yang pertama yaitu anak-anak, yang kedua pecinta makanan sehat seperti sayuran, yang ketiga rumah makan dan kafe. Lalu sumber daya utama, key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategi perusahaan, yaitu lahan tani bayam, alat pengolahan standar makanan. Lalu channel sederhana, channelnya adalah media yang bisnis digunakan untuk mendelivery solusi yang ditawarkan untuk sampai ke konsumen. Yang pertama e-commerce, yang kedua media sosial, dan yang ketiga toko oleh-oleh. Lalu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis, yang pertama bahan baku dan sayur bayam segar, yang kedua gaji pegawai, yang ketiga proses pengolahan produk, yang terakhir biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Lalu biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Yang pertama bahan baku dan sayur bayam segar, yang kedua gaji pegawai, yang ketiga proses pengolahan produk, dan yang keempat biaya marketing, biaya kemasan, dan packaging. Lalu selanjutnya gambaran perusahaan. Yang pertama deskripsi. Olahan bayam merupakan sebuah usaha di bidang makanan yang mengkhususkan pada pengelolaan dan penyajian keripik. Keripik bayam ini menyediakan berbagai jenis makanan yang berbahan bayam, telur, tepung, garam, rempah-rempah, dan minyak nabati. Berbagai olahan bayam ini antara lain kami menyajikan keripik dan stik bayam yang gurih dan renyah serta crispy saat dikonsumsi. Ditambah lagi ada berbagai varian bubuk rasa yang akan menambah cita rasa keripik dan stik bayam itu sendiri. Selain dua tersebut, ada juga olahan mie bayam yang merupakan mie sehat tinggi gizi. Yang kedua, sejarah. Kedai Bayam Popeye berdiri pada tanggal 25 April 2021 yang dimotori oleh 4 orang, yaitu David Albananda, Reka Alfa Dwi Putri, Dirgantara Bayu Aji,
dan Syahdan Arsayuda Nusabelani yang berlokasi di Jalan Benaran 2, RT 2, RW 1, Pabelan, Kartasura. Yang ketiga, visi dan misi. Visinya menjadikan usaha olahan bayam yang menghasilkan produk yang terpercaya dalam kestabilan harga, kehigienisan produk, tingkat gizi produk, dan tak lupa kehalalannya. Yang kedua, misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat pertanian yang berperan aktif dalam kegiatan usaha pertanian yang berbasis bisnis. Yang keempat, jenis produk. Jenis produk ini yang pertama ada keripik bayam, yang kedua ada stik bayam, dan yang ketiga ada mie bayam. Tim manajemen dan struktur perusahaan. Ketua David Elbananda, bagian pemasaran Arsayuda, bagian produksi Dirgantara, dan bagian keuangan Reka Alfa. Lalu analisis pasar. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Produk kedai bayam Popeye yang ditawarkan adalah yang pertama, keripik dan stik bayam yang memiliki berbagai varian rasa, yaitu ada original, sapi barbecue, ayam panggang, sambal balado, dan pedas. Yang kedua, mie bayam yang tentunya lebih menyehatkan daripada mie instan pada umumnya. Lalu yang kedua, target pasar yang dituju. Yang pertama, distributor makanan ringan lokal, yang kedua, distributor makanan ringan luar kota, dan yang ketiga, supermarket dan pedagang asongan. Rencana pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran. Memasukkan merek kedai bayam Popeye ke dalam daftar sponsor pertandingan olahraga lokal, misalnya acara 17 Agustus. Yang kedua, setiap beberapa periode melakukan kerjasama dengan para distributor untuk melakukan sales pitch, yaitu penawaran contoh gratis di pusat-pusat keramaian. Lalu yang ketiga, melakukan pendekatan dan negosiasi dengan manajemen pusat perbelanjaan atau jajanan agar diizinkan menempatkan beberapa kopi selebaran iklan. Untuk hal ini bisa dilakukan langsung atau bekerja sama dengan distributor dan pemasok yang sudah ada saat ini. Lalu yang kedua ada strategi harga. Yang pertama, melakukan analisa daya beli terhadap distributor antara satu daerah dengan daerah lain sehingga diperoleh harga yang sesuai. Lalu yang kedua, harga disesuaikan dengan harga bahan baku yang diperoleh. Dan juga harga disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah. Lalu yang ketiga, strategi distribusi. Sarana distribusi akan ditangani sendiri oleh Keripik Bayam Lira tanpa melibatkan pihak ketiga atau jasa ekspedisi. Direncanakan perusahaan akan memiliki 2 unit motor yang akan digunakan untuk keperluan pengiriman produk perusahaan ke masing-masing distributor. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.